Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadil. Perkenalkan, nama saya Shirley Maharani. Perkenalkan, nama saya Dipa Anggita. Di sini kita akan membahas tentang kekuasaan dan pengambilan keputusan. Konsep kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah pihak pertama. Perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi pelaku lain. Dalam hal ini, kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak, jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan. Jika bicara kekuasaan, selalu identik dengan politik, yang dimana dapat kita lihat politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral. Namun salah satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik. Kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu berhubungan antara manusia dalam pemegang kekuasaan, dapat seorang individu, kelompok, ataupun pemerintah. Sasaran kekuasaan dapat berupa individu ataupun kelompok. Pengambilan keputusan kekuasaan. Langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. Tahap pertama itu tahap identifikasi. Tahap di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis mulai dibuat. Diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis, tetapi masalah yang sederhana tidak. Tahap kedua, tahap pengembangan. Tahap di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencairan percobaan di mana pembuatan keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Tahap ketiga, tahap seleksi. Tahap di mana pilihan solusi dibuat. Terdapat 3 cara dalam pembentukan seleksi. Yang pertama, penilaian, kedua, analisis, ketiga, penawaran. Otorisasi, sekalipun keputusan diterima secara formal, otorisasi pun kemudian dibuat. Pada tahap 1, pemimpin sebelum pengambilan keputusan perlu melakukan identifikasi dan diagnosis terhadap fenomena yang berkembang dan terjadi. Identifikasi tersebut termasuk mengumpulkan data baik kuantitatif maupun kualitatif yang mendukung fenomena yang terjadi. Data tersebut memberikan informasi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Setelah masalah dirumuskan, selanjutnya dicari alternatif pemecahan masalah. Dari berbagai alternatif pemecahan masalah, dipilihlah satu alternatif yang paling bermanfaat dengan resiko minimal. Selanjutnya disusun desain rencana tindak untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya dilakukan penilaian dan analisis terhadap pilihan alternatif yang ditetapkan dan selanjutnya diimplementasikan. Sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif. Sumber konflik terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah perbedaan persepsi. Yang kedua, ketidakharmonisan pemikir. Yang ketiga adalah egoisme atau kelakuan. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, situasi dan kondisi yang mendukung konflik atau perselisihan. Yang keenam, perilaku seseorang. Yang ketujuh, kurangnya komunikasi satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan, terjadinya diskriminasi. Dan terakhir adalah kebencian. Proses pengambilan keputusan yang efektif. Proses ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proses keputusan rasional. Proses ini terjadi jika cara dan tujuan atau definisi masalah relatif disepakati. Yang kedua adalah proses keputusan koalisi. Jika cara disepakati namun tujuan atau definisi masalah tidak disepakati. Yang ketiga adalah proses keputusan coba-coba. Proses ini terjadi jika cara tidak disepakati namun tujuan atau definisi masalah disepakati. Yang keempat adalah proses keputusan tong sampah. Proses ini diambil jika cara maupun tujuan definisi masalah kedua-duanya tidak disepakati. Tipologi keputusan. Metode-metode pengambilan keputusan. Yang pertama adalah karakteristik dan kemampuan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan terdiri dari mendukung seluruh kegiatan organisasi, mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi dan dapat digunakan pula secara berulang dan bersifat
serta dapat membantu dalam menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi-terstruktur. Baik, metode pengambilan keputusan selanjutnya yaitu program linear. Program linear merupakan salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam memecahkan linear programming. Yang pertama, objek harus jelas dan dinyatakan sebagai fungsi objektif yang linear. Yang kedua, harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu yang terbaik. Yang ketiga, sumber dan aktivitas memiliki sifat yang dapat ditambahkan. Yang keempat, fungsi objektif dan ketidaksamaan untuk menunjukkan adanya pembatasan harus linear. Dan yang terakhir, variabel keputusan harus positif, tidak boleh negatif. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana disebut juga dengan istilah Simple Linear Regression atau SLR, yang merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Terkait dengan proses prediksi, umumnya disusun sesuai dengan pola hubungan data yang harus dilakukan. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan profile matching. Metode ini secara garis besar merupakan proses membandingkan antara individu kejabatan demi mengetahui perbedaan kompetisinya. Apabila ditemukan hasil semakin kecil, maka gap yang dihasilkan nilainya besar. Semakin besar nilainya, semakin memiliki peluang dalam menempati sebuah posisi dalam organisasi profile matching. Selanjutnya, pendekatan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif akan mengacu pada prinsip keputusan yang seharusnya dibuat menurut pikiran logis atau ideal. Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang mengacu pada kenyataan-kenyataan keputusan yang telah dibuat oleh kebanyakan orang atau realitas empiris. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.